Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lan nabiyya ba'da. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah mana memberikan kita beribu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Bu Lisva Sentosa MA selaku dosen pengampu mata kuliah tabligh dan teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kehadiran saya di sini akan memberikan sepatah dua patah kata yang insyaallah bermanfaat. Yang saya beri judul yaitu amalan-amalan bulan Ramadan dan manfaat puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam masjid, mushola, dan pengajian-pengajian, perbuatan seperti itu dinamakan amalan-amalan bulan Ramadan. Jadi, amalan bulan Ramadan artinya ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Bilangan sholat tarawih boleh 20 rakaat, boleh juga 8 rakaat. Sholat tarawih boleh dikerjakan di rumah dengan cara sendiri-sendiri, akan tetapi lebih utama lagi jika dikerjakan di dalam masjid atau mushola secara berjamaah. Sholat tarawih dikerjakan boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. Yang kedua yaitu sholat witir. Sholat witir itu apa sih? Sholat witir adalah sholat yang bilangannya ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir di luar bulan Ramadan dikerjakan setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Akan tetapi pada bulan Ramadan sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih dan sebelum sholat subuh. Sholat witir dikerjakan 2 rakaat dan yang terakhir 1 rakaat atau langsung 3 rakaat. Seperti hadis Nabi yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di antara sholat isya dengan terbit fajar 11 rakaat. Beliau memberi salam setiap 2 rakaat dan yang terakhir 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sangat diutamakan dan mendapat pahala yang banyak. Sebab pada bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sebaiknya dilakukan secara berjamaah atau bergilir, sehingga jika ada kesalahan dalam membaca bisa segera dibetulkan. Ingat, belajar Al-Quran atau mempelajari maknanya tidak terbatas umur, baik anak-anak, anak muda, remaja, maupun orang tua. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan dianjurkan perbanyak amal kebaikan, sebab pada bulan tersebut Allah melimpahkan pahala dan rahmatnya. Amal kebaikan pada bulan Ramadan adalah yang pertama yaitu sedekah dan infak. Pada bulan Ramadan dianjurkan perbanyak sedekah dan infak, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk mendapatkan pahala, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan infak pada dasarnya sama, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial keagamaan. Akan tetapi, sedekah bersifat umum, yaitu tidak hanya berupa harta benda, sedangkan infak bersifat khusus, yaitu berupa harta benda saja. Apa sih contoh sedekah dan infak itu? Contoh infak yaitu memberikan harta kita untuk membangun masjid, memberikan
bahan-bahan bangunan untuk mendirikan madrasah atau memberikan sejumlah harta kita untuk membangun jalanan dan lain sebagainya. Contoh sedekah lebih gampang dari infak, yaitu memberikan senyum ramah kepada orang lain, membantu orang lain yang sedang kesusahan, atau bahkan memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kedua yaitu i'tikaf. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf adalah berdiam diri dalam masjid dengan niat i'tikaf. I'tikaf sunnah dilakukan pada setiap waktu, akan tetapi lebih utama lagi jika dilakukan sesudah tanggal 20 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Seperti hadis Nabi yang artinya dari Aisyah, Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada tanggal 20 Ramadan hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu umroh bagi yang mampu. Yang keempat yaitu memperbanyak istighfar. Amalan ibadah puasa selanjutnya yaitu memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada bulan Ramadan Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa hambanya. Sehingga sudah saatnya kita menggunakan momen ini untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu bertaubat. Melanjutkan amalan istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pengampunan yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya pada bulan Ramadan, hingga banyak orang yang bertaubat dan kembali fitrah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir yaitu berdakwah. Berdakwah pada bulan Ramadan memiliki pahala yang besar, sebab siapapun yang melakukan kebaikan baginya pahala-pahala seperti orang yang mengamalkannya. Berdakwah di sini tidak harus berbicara di depan umum, di dalam masjid, di depan jamaah, atau bahkan di pengajian-pengajian lainnya. Tetapi berdakwah di sini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengingatkan waktu sholat, memberikan nasihat kepada teman yang membutuhkan, atau bahkan memberikan contoh-contoh teladan untuk melakukan kebaikan. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Maqasidus Shaum, Izzuddin bin Abdis telah mengumpulkan banyak riwayat Nabi tentang manfaat dan hikmah berpuasa, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua adalah menghapus dosa. Puasa adalah tindakan pasif seseorang untuk menahan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Puasa ditunjukkan untuk memurnikan diri. Yang ketiga adalah mengendalikan syahwat. Yang keempat, menyempurnakan ketaatan. Yang kelima yaitu tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang artinya, jika kamu akan menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Yang keenam adalah menanamkan kepercayaan. Yang ketujuh, mendidik rasa belas kasih terhadap fakir miskin. Orang yang berpuasa dengan menahan rasa lapar dan haus akan dapat mengukur rasa kesedihan dan kesusahan orang lain yang sepanjang masa dilanda rasa lapar, haus, sedih, dan lain sebagainya. Sehingga timbullah pada diri kita rasa belas kasih dan suka menolong terhadap fakir miskin. Yang kedelapan, menjaga kesehatan. Orang yang berpuasa akan sehat jasmani sebab makan teratur. Orang yang berpuasa akan sehat rohani sebab orang yang berpuasa akan memelihara diri dari sifat-sifat tercela yang akan merusak nilai puasanya. Yang terakhir adalah melatih kesabaran dan disiplin. Cukup sekian ceramah saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudh ma sofa wa da' ma qadaro. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.